Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi pergantian siang dan malam tanpa bisa kita hindari. Ketika siang hari, meskipun diterpa oleh sinar matahari yang begitu menyengat, manusia pada umumnya tetap bekerja keras untuk memenuhi biaya hidupnya. Sehingga, ketika malam harinya merupakan waktu yang sangat baik untuk beristirahat. Di dalam agama Islam, sebenarnya dibahas secara rinci bagaimana agar waktu istirahat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia bisa benar-benar menjadi media yang baik untuk mengistirahatkan badan, bahkan tetap bernilai ibadah. Adanya siang dan malam merupakan salah satu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di waktu siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Melalui ayat di atas pula, dapat kita pahami bahwa tidur kita di waktu siang atau malam hari juga termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan sistem demikian, yaitu tidur pada malam hari dan beraktivitas pada siang hari merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan tatanan kehidupan di atas muka bumi ini. Sebelum tidur untuk mengistirahatkan badan, terdapat beberapa anjuran dalam Islam agar senantiasa tidur yang kita jalani dapat bernilai ibadah. Di antara beberapa anjuran tersebut adalah sebagai berikut. Tidur saat awal malam. Terdapat salah satu hadis yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan, suatu ketika aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah untuk melihat bagaimana sholatnya Rasulullah. Beliau berbincang sejenak bersama istrinya, kemudian tidur. Dari hal tersebut maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur larut malam hari. Beliau tidur di awal malam dan tentunya terbangun kembali pada sepertiga malam untuk melaksanakan sholat malam. Tidak tidur sebelum sholat Isya. Berdasarkan hadis dari Abu Barzah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelahnya. Hal ini dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang tidur sebelum sholat Isya tentu akan melewati waktu Isya dan terbangun pada waktu sholat subuh. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk tidak tidur sebelum menjalankan sholat Isya sehingga tidak sampai meninggalkan kewajiban. Bila sholat Isya telah kita kerjakan, baru kemudian menyiapkan diri untuk tidur dan jangan lupa untuk membaca doa sebelum tidur agar senantiasa tidur kita dapat bernilai ibadah dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu. Dari Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu kalian untuk sholat. Imam Nawawi memberikan penjelasan terkait hadis di atas. Beliau mengatakan, hadis ini berisi anjuran berwudu ketika hendak tidur. Apabila seseorang telah mempunyai wudu, maka hal itu telah mencukupinya. Karena maksud dari itu semua adalah tidur dalam keadaan suci, khawatir maut menjemputnya seketika itu. Maksud yang lain, dengan berwudu dapat menjauhkan diri dari gangguan syaitan dan perasaan takut ketika tidur. Membersihkan tempat tidur. Terdapat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka keputilah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa padanya. Berbaring ke sisi kanan.
Dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah Nabi tidur dengan berbaring ke kanan dan beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan. Tidur dengan menghadap ke kanan menurut penelitian adalah tidur yang baik karena melindungi kerja organ-organ vital seperti jantung, hati, dan ginjal. Membaca doa sebelum tidur. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selama kita tidur, maka membaca doa sebelum tidur merupakan sarana terbaik bagi manusia untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dalam keadaan sadar, segala sesuatu bisa saja terjadi selama dalam keadaan tidak tersadar karena tidur. Oleh sebab itu, membaca doa sebelum tidur menjadi penting demi menjaga keselamatan dan tentunya agar senantiasa tidur yang kita jalani dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini bacaan doa sebelum tidur yang dapat dibaca oleh kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Karena tidur dapat dikatakan sebagaimana orang yang mati, maka dalam doa tersebut, dalam doa tidur ini, kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dijaga dari berbagai hal yang buruk. Dan tentunya, bila terjadi hal yang tidak diinginkan, yang terjadi selama tertidur, maka kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menyebut nama Allah sebelum tertidur. Maka tujuannya adalah agar senantiasa tercatat atau tetap dalam keadaan husnul khotimah. Selain itu pula, di antara kita kadang ada yang mengalami ketindihan dalam tidur, yaitu kejadian seperti mengalami mimpi, namun nafas kita terasa berat dan kita juga terasa susah untuk menggerakkan badan atau untuk sekedar mengeluarkan suara guna menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membaca doa sebelum tidur ini, salah satu tujuannya adalah agar senantiasa kita terjaga dan terlindungi dari gangguan-gangguan semacam ini. Sehingga tidur yang kita niatkan untuk istirahat, sehingga dapat melakukan aktivitas ibadah di hari berikutnya menjadi lancar. Bila tidur untuk istirahat yang kita lakukan ternyata terganggu karena kita lupa tidak membaca doa, maka dikhawatirkan aktivitas sehari-hari pada hari berikutnya bisa terganggu karena kita tidurnya tidak nyenyak. Oleh sebab itu, sekali lagi kami tekankan betapa pentingnya untuk membaca doa sebelum tidur pada malam hari. Selain agar tidur kita dapat tercatat sebagai ibadah, tetapi juga agar senantiasa tubuh kita, jiwa, serta hati kita tetap terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab telah membaca asma Allah sebelum memejamkan mata. Jadi, pada intinya, doa yang kita baca sebelum tidur tujuannya adalah satu, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menjaga diri kita agar terhindarkan dari gangguan-gangguan setan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan tujuannya adalah agar tidur yang kita lakukan tidak semata-mata hanya sekedar memejamkan mata saja, akan tetapi juga berharap tetap bernilai ibadah yang tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketindihan sendiri merupakan kejadian yang terjadi karena adanya gangguan dari jin atau setan yang mengganggu diri kita. Pada saat ketindihan itu sendiri, posisi tubuh kita tentu susah untuk digerakkan seolah-olah ada yang sedang menjagal diri kita.
Hal demikian ini bisa terhindari manakala kita membiasakan diri untuk membaca doa sebelum tidur. Bahkan alangkah lebih baik lagi bila kita juga membiasakan diri untuk mengambil air wudhu dan membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Sehingga selain untuk menjaga kesehatan badan karena tempat tidur yang bersih, juga untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk Allah yang tidak kasat mata seperti jin dan setan. Maka secara keseluruhan, hal itu semua adalah akan menjadi kebaikan bagi diri kita karena kita memperhatikan hal-hal kecil akan tetapi akan berdampak begitu besar kepada diri kita, hati kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, sekali lagi saya ulangi, bacaan doa sebelum tidur ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya adalah dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi sebelum kita tidur, kita membiasakan diri untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut asma Allah dengan tujuan agar senantiasa tidur kita benar-benar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan juga semoga senantiasa kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.